Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat sengit, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana Safira berhadapan dengan Grandmaster asal Argentina, guys. Wow, luar biasa. Dalam pertandingan ini, Safira menyajikan langkah-langkah yang spektakuler, yang out of the box, ya, tidak bisa diprediksi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Grandmaster asal Argentina ini? Apakah Safira? Siapa yang akan menang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam partai catur kali ini, Safira mendemonstrasikan bagaimana cara bermain taktikal di saat yang tepat dan bermain posisional di saat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kawan, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke guys, pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara Grandmaster asal Argentina ini megang buah putih. Putih memulai pembukaan yang sangat familiar, yaitu kuda F3, pembukaan reti opening, kemudian dijawab Safira, kuda F6, putih G3, Safira G6, yap, sama-sama menciptakan gajah fianchetto. Kemudian putih melakukan perkembangan gajah di G2. Safira gajah G7, putih rokade, Safira rokade. Ya, kedua pemain sudah rokade. Kemudian putih D4, Safira D6, putih kuda C3, Safira C6 dimainkan. Ini masih textbook ya, masih langkah-langkah teori. Kemudian putih mengembangkan gajah ke G5, hitam kuda D7, putih queen D3, bersiap untuk menyerang ya. Putih bersiap menyerang dari sayap raja. Kemudian Safira mendobrak pusat dengan dorongan pion ke E5. Langsung saja pionnya disikat, pion kali pion, pion makan. Kemudian putih E4, hitam H6 mengusir gajah. Gajah sikat kuda, kemudian queen sikat gajah. Jadi secara tidak langsung putih membantu Safira perkembangan perwira, ya kan. Dia makan kuda, sebenarnya nggak arjen-arjen amat ya, dia makan kuda, tapi dia makan kuda dan Safira makan pakai queen. Ini artinya hitam secara tidak langsung sambil makan gajah melakukan perkembangan perwira. Sungguh taktik yang luar biasa. Kemudian putih merespon dengan benteng D1, hitam kuda C5 dimainkan, putih queen C4 untuk pinning raja hitam. Hitam memainkan kuda E6, putih B4, hitam kuda D4. Kemudian putih menjawab dengan langkah yang luar biasa, yaitu kuda kali kuda. Langsung saja kudanya disikat. Karena apa? Karena kudanya akan sangat merepotkan ya, kuda daripada hitam ini berada di petak D4 ya, outpost yang sangat bagus sekali. Kemudian hitam pion kali kuda ya, jadi pionnya ini secara tidak langsung terisolasi ya, jauh dari pion lainnya. Kemudian putih mereposisi kuda ke E2, hitam benteng D8 dimainkan, putih kuda F4, hitam G4 mengancam benteng. Putih F3 menutup ancaman daripada gajah. Gajah ditarik ke E6,
mengancam queen. Kemudian putih langsung sikat gajah hitam karena gajahnya merepotkan. Kemudian pion kali pion, ya putih E4. Ini langkah yang sangat bagus sekali kawan. Karena apa? Karena untuk mengaktifkan gajah ya, gajah daripada putih. Kemudian hitam queen F7 dimainkan, putih gajah H3 mengancam skewer di petak pion E8 dan dibantu oleh benteng untuk menggagalkan. Putih E5 dimainkan, hitam benteng D8, putih benteng kali pion, langsung saja pionnya disikat, benteng dimainkan ke D5. Kemudian benteng kali benteng, langsung saja bentengnya disikat, pion kali benteng mengancam queen, makan queen dimainkan ke C5. Safira gajah C5 mengancam queen. Kemudian queen dimainkan ke B5. Safira benteng C8 mengancam pion yang ada di C2. Benteng F2 melindungi pion. Hitam benteng C4. Putih A3 langsung taktis ya, melindungi pion dari ancaman benteng hitam. Putih A6 mengusir queen. Queen dimainkan ke B6. Hitam benteng C6 mengusir queen. Queen dimainkan ke D8. Kemudian hitam merespon dengan raja G7 menghindari pinning daripada queen putih. Putih G4 mendobrak dari sayap raja. Safira gajah E7 dimainkan mengusir queen. Nah, pada langkah selanjutnya putih melakukan langkah yang sangat blunder, yaitu queen D7. Boom. Menurut Anda yang nonton video ini, kenapa queen di sini dinyatakan menurut Stockfish ya? Kenapa queen blunder? Apa alasannya? Pause video ini, temukan langkah terbaik hitam. Yap, benar saja. Langkah terbaik hitam di sini adalah, kenapa ini dinyatakan blunder? Yaitu benteng makan pion. Ya, kenapa ini langkah terbaik daripada hitam? Apabila benteng makan benteng, ya, maka akan ada jawaban seperti ini. Ya, langkah yang sangat bagus yaitu gajah dimainkan ke C5. Open skak. Dan sebentar lagi queen daripada putih akan tewas. Ini langkah yang sangat luar biasa ya. Pada posisi seperti ini. Ini langkah taktik. Kalau misalnya dimakan ya, maka queen akan melayang. Jelas hitam atau Safira lebih unggul di posisi seperti ini. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Safira lebih memilih memainkan gajah H4, langkah yang kurang akurat. Karena apa? Karena ini bukan langkah terbaik ya. Kemudian putih merespon dengan queen kali queen ya. Mau nggak mau harus dimakan ya kan. Kalau nggak bentengnya bisa disikat ya. Raja kali queen, putih menggeser benteng ke E2. Hitam benteng C4. Putih F5 dimainkan. Pion kali pion. Pion kali pion, makan, pion kali pion. Kemudian putih pion kali pion terakhir ya, dimakan pionnya. Pertukaran pion ya. Hitam memainkan benteng F4 mengancam gajah.
Putih merespon dengan E6 skak. Raja E7 dimainkan. Kemudian gajah D3 dimainkan. Safira gajah F6. Putih raja G2. A5. Pion kali pion. Kemudian Safira benteng A4. Putih A6. Mencoba ya menyekolahkan pionnya, padahal ini sudah sangat susah sekali ya. Pion kali pion, langsung saja pionnya disikat. Putih benteng E3. Kemudian hitam benteng kali pion. Putih benteng ketiga dimainkan. Hitam A5. Putih benteng G6. Hitam A4. Kemudian putih benteng kali pion. Hitam benteng kali D3 blunder. Ini langkah blunder guys ya, walaupun makan gajah tapi ini nggak cukup sebanding ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Apa harusnya hitam langkah terbaiknya di sini ya? Ini guys ya, menguasai pertahanan daripada putih ya, dan ini masih sebanding ya. Tapi di sini evaluasi sumbernya langsung berkurang guys ya, ketika hitam makan gajah ya, pion kali benteng, hitam memainkan A3. Ya, ini mungkin ide daripada hitam ya, ide daripada Safira, taktik daripada Safira. Dia berpikir bahwa pionnya akan promosi, karena ya kotak promosi petak gelap ya. Dia punya gajah petak gelap, sehingga ini akan membawa kemenangan buat Safira. Ya, itu mungkin ide daripada Safira. Putih benteng H7 skak, raja kali E6, kemudian benteng A7 dimainkan untuk mencegah hitam promosi. Hitam memainkan gajah B2, kemudian putih H4. Raja F5 dimainkan, putih H5, terus saja mendorong pionnya. Raja G5 dimainkan untuk mengincar pion. Dan pada posisi seperti ini ya, putih melakukan blunder, yaitu raja F3 blunder fatal. Kemudian hitam langsung menghukum dengan pionnya disikat kawan. Putih memainkan raja E3. Hitam raja G5. Kemudian putih D4 dimainkan. Hitam raja F5. Putih benteng E5. Hitam raja E6. Putih benteng A6 skak. Raja D7 dimainkan. Putih benteng A4. Raja C6. Raja D3. Raja B5. Mengincar benteng. Kemudian putih melakukan langkah yang sangat bodoh sekali ya. Menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Yaitu raja dimainkan ke C2. Harusnya dia menggeser bentengnya kan. Ya, geser benteng. Langkah yang sangat blunder sekali. Kemudian hitam memainkan raja kali A4. Putih raja B1 dimainkan untuk menstop pergerakan daripada pion. Walaupun itu sudah telat ya.
hitam raja B4, putih raja A2, hitam ya langsung sikat pion kawan, putih memainkan raja B1. Ini sudah kalah sebenarnya, kalah telak ya. Kemudian raja B3 dimainkan, raja C1, A2, raja D1. Promosi ya. Promosi raja D2, queen ya, skak. Raja dimainkan ke E2, queen. Harusnya putih di sini udah menyerah ya. Kok nggak menyerah-nyerah dia? Karena ini permainan online ya. Jadi waktunya juga hanya 3 menit, mungkin ya putih berpikir hitam kehabisan waktu ya. Apakah Safir akan kehabisan waktu? Kemudian putih memainkan raja F1, queen F2, skakmat. Ya, ini pun skakmat yang paling membagongkan. Game is over. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.